Ya, salam. eh, Perkenalkan, saya Reda Sulistiawatullah dengan nomor NIM 010392300118 dari Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah manajemen dan organisasi. Di sini topiknya yaitu organization structure. Next. Ya, pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu struktur organisasi. Jadi dalam buku manajemen edisi ke-11 oleh Stephen P. Robin dan Mary Coulter, struktur organisasi itu didefinisikan sebagai cara formal untuk mengatur pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Struktur organisasi ini sangat penting karena mempengaruhi efisiensi, efektivitas, dan kepuasan karyawan. Kemudian, elemen-elemen kunci dalam struktur organisasi meliputi spesialisasi pekerjaan, kemudian departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, kemudian yang terakhir adalah serta formalisasi. Kemudian agar lebih mudah memahami, berikut penulis memiliki beberapa contoh real pada sebuah perusahaan yang menarik untuk dijadikan topik pembahasan yang terdiri dari ada dua di sini. Yang pertama ada perusahaan teknologi, yaitu ada Tesla, Amazon, Facebook, atau Meta, dan juga Google, dan juga untuk ini perusahaan yang lainnya itu ada Netflix, IKEA, dan Southwest Airlines. Di sini penulis mengambil Google. Mengapa perusahaan-perusahaan sebelumnya atau tersebut menarik? Karena yang pertama, yang penting itu adalah inovatif. Jadi perusahaan-perusahaan ini tuh seringkali menjadi pionir dalam menerapkan struktur organisasi yang baru dan inovatif. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah skala global. Jadi perusahaan ini beroperasi di skala global sehingga struktur organisasinya sangat kompleks dan menarik untuk dipelajari. Kemudian ada transparansi. Jadi banyak perusahaan teknologi yang cukup transparan mengenai struktur organisasi mereka. Sehingga kita tuh dapat dengan mudah menemukan informasi yang relevan. Kemudian yaitu adalah banyak penelitian. Karena popularitasnya, maka dari itu banyak penelitian yang telah dilakukan sehingga memiliki organisasi yang baik daripada perusahaan-perusahaan ini. Next, di sini adalah organisasi dari Google itu sendiri karena penulis mengambil topik atau studi kasusnya adalah di Google. Kurang lebih seperti ini. Jadi Google itu memiliki struktur organisasi yang pertama yang itu adalah Mr. Sundar Pichai sebagai CEO Google. Kemudian di bawahnya itu ada CEO Google Cloud, ada CEO YouTube, kemudian di bawahnya kembali itu ada Chief People Officer, kemudian ada SVP Chief, kemudian ada Philip Sinder sebagai SVP atau Chief Business Officer, kemudian ada Jeff Dean sebagai SVP atau Google Research and Health, kemudian ada Kiroski atau Lockheimer itu sebagai SVP Platform and Ecosystem, kemudian yang di sebelah sini ada Ken Walker sebagai Presiden Global Affairs and Chief Legal Officer, kemudian ada Ruth Poret atau sebagai CFO, kemudian ada lagi di bawahnya yaitu ada Pras Bakar Ragawan sebagai SVP atau Ads and Assistant, kemudian ada Rick Orteroch sebagai SVP Devices and Services, kemudian ada Jeff yaitu sebagai VP Talent Advisor atau yang langsung report ke CEO, kemudian ada Justin Krebel sebagai Managing Director Global Sustainability. Ya, di sebelah kanan ini adalah organisasi juga sama, cuma ini saya ingin organisasi yang chartnya itu secara umum atau secara mudah dimengerti. Yang pertama ada CEO di sini, kemudian CEO ini akan menerima report daripada SVP. Ada Cloud, SVP Ads and E-commerce, kemudian ada SVP Devices and Service, kemudian ada SVP of Service Assistant. Kemudian dari masing-masing ini akan kayak contoh seperti di sini adalah cloud dibagi lagi.
Jadi ada VP of Cloud AI dan ada dua jadi kan VP of Cloud Infrastructure. Kemudian untuk Search and Assistant itu ada VP of Assistant dan juga VP of Search. Kemudian untuk Device and Services yaitu ada hardware dan juga ada VP of Service. Kemudian di sini untuk SVP of Ads and Commerce ada VP of Commerce dan VP of Ads. Kemudian untuk YouTube itu ada VP of Product dan VP of Content. Jadi kurang lebih seperti itu secara sederhananya. Kemudian next di sini kita lanjut ke six key element in organizational design, yaitu terdiri dari 6, yaitu pertama ada work spesialisasi. Jadi Google membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang sangat spesifik, yaitu memungkinkan karyawan untuk menjadi ahli di bidang mereka. Namun, perusahaan juga mendorong kolaborasi antar tim untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Kemudian yang kedua ada departemenisasi. Jadi Google menggunakan berbagai jenis departemenisasi, yaitu termasuk fungsional. Maksudnya ada engineering, marketing, sales, kemudian ada produk, misalnya kayak search and YouTube, dan juga ada geografis. Kemudian ada chain of command, jadi rantai komando di Google itu relatif pendek. Dengan sedikit lapisan manajemen, ini memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan keputusan yang lebih cepat juga. Kemudian yang terakhir yang keempat ada span of control. Jadi Google tuh memiliki span of control yang luas. Artinya seorang manajer tuh bertanggung jawab atas sejumlah besar karyawan yang dimilikinya. Kemudian hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih fleksibel dan juga responsif. Kemudian selanjutnya ada sentralisasi dan juga desentralisasi, yaitu jadi Google tuh mengadopsi pendekatan yang terdesentralisasi, yaitu memberikan otonomi yang tinggi kepada tim-tim individual. Namun, beberapa keputusan strategis masih terpusat di tingkat atas perusahaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yaitu ada formalisasi, yaitu tingkat formalisasi di Google itu relatif rendah. Perusahaan mendorong inovasi dan kreativitas, sehingga prosedur dan aturan formal tidak terlalu kaku. Next, di sini ada tabel perbandingan mengenai struktur organisasi organik dan juga mekanis. Jadi, kedua struktur ini tuh dibahas dalam materi struktur organisasi karena mereka itu mewakili dua pendekatan ekstrim dalam mengelola organisasi. Jadi memahami perbedaan antara struktur mekanis dan organik membantu manajer memilih atau merancang struktur yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi yang mereka miliki. Selain itu, banyak organisasi seperti Google menggabungkan elemen-elemen dari kedua struktur ini, jadi kombinasi lah. Tapi dominan kalau untuk Google tuh organik dia, untuk menciptakan sistem yang fleksibel dan efisien, yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Berikut adalah tabel yang kolom sebelah kiri ini ada karakteristik, kemudian yang di tengah ini ada struktur organik dan struktur mekanik. Jadi dalam karakteristik ini ada 6, yaitu mengenai fleksibilitas, komunikasi, pengambilan keputusan, spesialisasi kerja, dan juga struktur hierarki dan standarisasi. Jadi fleksibilitas nih untuk struktur organisasi itu tinggi, jadi memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan lingkungan. Tapi untuk struktur mekanik ini tuh fleksibilitasnya rendah, jadi cenderung kaku dan sulit beradaptasi dengan cepat. Kemudian kalau di struktur organisasi itu komunikasinya tuh horizontal dan informal, jadi mendorong kolaborasi lintas fungsi. Sedangkan struktur mekanik itu vertikal dan formal, mengikuti rantai komando yang ketat. Kemudian ada pengambilan keputusan. Jadi di struktur organisasi itu organik tuh desentralisasi, jadi keputusan dibuat oleh tim atau individu di berbagai tingkat. Sedangkan struktur mekanik itu sentralisasi, jadi keputusan dibuat oleh manajemen puncak atau komandannya. Kemudian mengenai karakteristik spesialisasi kerja, struktur organisasi organik itu rendah. Jadi karyawan tuh memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab. Kemudian kalau untuk struktur mekanik itu tinggi.
Jadi tugas dan tanggung jawab itu sangat spesifik dan terdefinisi dengan jelas. Kemudian untuk struktur hierarki, struktur organik itu lebih datar, flat lah. Jadi dengan sedikit tingkatan manajemen. Kemudian kalau mekanik itu tinggi dengan banyak tingkatan manajemen. Kemudian untuk standarisasi, jadi di organik itu, struktur organik itu lebih rendah. Jadi prosedur dan aturan tidak terlalu kaku, sedangkan di struktur mekanik tinggi. Jadi prosedur dan aturan itu sangat ketat dan terstandarisasi. Kemudian for concept adaptive organizational design, jadi dalam buku manajemen edisi ke-11 dari Stephen P. Robin ini, keempat konsep ini dijelaskan sebagai bagian dari desain organisasi yang adaptif. Jadi berikut adalah 4 penjelasannya, yaitu yang pertama ada team structure. Jadi tim structure ini adalah struktur organisasi di mana karyawan dikelompokkan ke dalam tim-tim yang bekerja pada proyek atau tugas tertentu. Di Google, tim-tim ini tuh seringkali bersifat lintas fungsi, yang artinya mereka tuh terdiri dari anggota dengan keahlian yang berbeda-beda, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, yaitu tim pengembangan produk, yang terdiri dari engineer, designer, dan manajer produk, yang bekerja secara bersama-sama untuk meluncurkan produk baru. Kemudian ada matrix structure, jadi matrix struktur di sini itu adalah struktur organisasi yang menggabungkan 2 atau lebih jenis struktur, biasanya tuh fungsional dan berbasis proyek. Nah, di Google sendiri, struktur matriksnya itu memungkinkan karyawan untuk melapor kepada lebih dari satu manajer. Misal, seorang engineer perangkat lunak mungkin melapor kepada manajer proyek dan manajer fungsional. Kemudian ada project structure. Nah, project itu adalah struktur organisasi di mana karyawan diorganisir berdasarkan proyek tertentu. Di Google, banyak proyek besar seperti pengembangan Google Glass atau Google Glass atau mobil otonom di Waymo diorganisir sebagai proyek terpisah dengan tim yang didedikasikan untuk proyek tersebut. Kemudian ada boundaryless organisasi adalah struktur organisasi yang memiliki batasan yang jelas antara departemen. Jadi Google tuh seringkali beroperasi sebagai organisasi yang dimana karyawan dari berbagai departemen dikolaborasi dengan melalui teknologi dan juga perusahaan yang selalu mendukung inovasi dan kolaborasinya. Next, conclusion-nya, jadi Google adalah contoh yang sangat baik dari perusahaan yang memiliki berbagai elemen desain organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan efisien. Jadi dengan struktur matriks yang fungsional dan berbasis produk, jadi Google tuh mendorong kolaborasi lintas fungsi dan juga inovasi. Elemen-elemen seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan itu semuanya berkontribusi pada kesuksesan Google terhadap pengembangan teknologi. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Salam.